Halo semua, kenalin nama gue Ruiza, gue dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2002. Sini gue bakal ngejelasin EMET UAS tahun 2023, which mean itu tahun gue. Mungkin di sini tapi disclaimer dulu, karena gue nggak akan bahas seluruh soal yang ada di sini. Karena kenapa? Karena di sini ada perbedaan antara silabus tahun gue dan silabus tahun 2024 ini untuk EMET. Jadi ada beberapa materi yang di tahun gue ada, tapi di tahun sekarang itu nggak ada. Yang mana implikasinya di sini ya gue nggak akan bahas seluruh soalnya gitu. Ada yang gue lengkap, terutama yang di nomor 1 ini. Yang gue lengkap itu berarti dia emang nggak masuk silabus, jadi nggak usah dipelajarin sih seharusnya. Oke, biar nggak lama-lama lagi gue masuk lagi ke nomor 1A. Di sini bilang kalau misalnya korelasi error antara observasi pada model regresi OLS menghasilkan perhitungan standar error yang salah namun tidak membuat estimator OLS bias. Nah, di sini salah karena kenapa? Karena dia bilang kalau misalnya tidak membuat estimator si OLS-nya itu bias. Ini tuh sudah melanggar yang namanya least square assumption, yang mana nanti kalian bisa cari ya least square assumption. Di sini tuh least square assumption, yang mana di least square assumption, sorry tadi agak keputus, itu ada yang namanya autokorelasi gitu. Nah, di dalam least square assumption itu tidak boleh ya, ada yang namanya autokorelasi. Yang mana autokorelasi ini maksudnya adalah kesalahan atau si error term itu itu antar observasinya tidak boleh berkorelasi. Yang mana di sini implikasinya si estimator ya, atau si B-nya ini, backcap-nya ini, ataupun bisa kita bilang sebagai OLS, itu tidak efisien. Which mean di sini adalah terjadinya bias gitu. Yang mana ya tadi dari soalnya dia bilang kalau misalnya korelasi error antar observasi pada model regresi itu menghasilkan standar error yang salah, namun tidak membuat estimator OLS bias. Nah, kalimat terakhir itu salah. Jadi kalau misal di sini dia tidak boleh adanya autokorelasi. Jadi dia tidak boleh. Jadi ya yang A salah. Nah, terus yang B dibilang keuntungan utama menggunakan data panel dibandingkan data cross section adalah memberikan lebih banyak observasi. Di sini juga salah. Karena kenapa? Karena di sini ketika kita menggunakan data panel berarti kan di sini kita menggunakan waktu yang banyak dan juga di sini unitnya observasinya itu banyak juga. Unit observasinya itu contohnya kalau misalnya kita ingin meneliti fakultas gitu. Nah, kalau misalnya di panel berarti waktunya banyak dari tahun 2011 misal ke tahun 2021, unit observasinya banyak. Jadi kayak misal FEB, psikologi, ETC, itu kan kita menggunakan data panel kan. Terus kalau misal cross section dia cuma 1 tahun tapi unit observasinya itu banyak tuh. Yang mana di sini ada keunggulan ketika kita menggunakan data panel, yaitu kita menghilangkan yang namanya di sini time variant unobserved heterogeneity gitu. Karena kenapa? Karena kalau misal cross section itu dia cuma 1 tahun gitu. Dia cuma 1 tahun. Yang mana di sini dia tidak bisa ngelihat variabel-variabel unobserved gitu. Variabel unobserved. Jadi kayak variabel yang gak kelihatan kalau misalnya kita diukur sampai 1 tahun gitu. Karena kan kadang kalau misal setiap tahun kadang ada yang perubahan itu kan. Misalnya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan terjadi suatu perubahan. Yang mana perubahannya itu
which mean dari si unobserved heterogeneity itu sendiri, yang mana time-nya invariant gitu. Makanya keuntungan di sini data panel bukan lebih banyak observasinya, tapi di sini kita bisa ngelihat ataupun bisa menghilangkan hasil estimator dengan menghilangkan si time invariant unobserved heterogeneity gitu. Jadi bukan lebih karena observasinya banyak. Itu yang B salah. Terus di sini yang C kita lengkap, kita langsung ke D, yang mana si D-nya itu bilang yang masuk dengan instrumen yang valid pada IV adalah variabel instrumen tersebut tidak harus berkorelasi dengan error term. Nah, di sini salah juga. Karena kenapa? Salah. Karena kenapa? Di sini ada dua hal yang harus memenuhi si instrumen IV ini. Yang pertama adalah instrumen relevance, yang mana di sini instrumennya ini, which mean itu variabelnya ini, itu dia harus berhubungan dengan variabel independen. Gitu. Terus instrumen lainnya yang harus kita penuhi untuk di IV ini adalah instrumennya eksogen. Berarti di sini variabel yang kita gunain untuk IV ini dia tidak berhubungan dengan Y gitu. Jadi kalau misal kita menggunakan IV atau instrumen variabel yang kita gunakan harus memenuhi dua hal ini. Mana instrumen relevance, which mean di sini ada berhubungan variabel X yang kita pilih, tapi di sini variabel yang kita pilih juga dia nggak boleh berhubungan dengan variabel Y. Itu jadi jawabannya salah di sini. Karena harus tidak berkorelasi error term. Jadi bukan kriteria lah. Bukan kriteria dari si IV ini. Gitu. Terus yang E bilang kalau misalnya efek kausal untuk satu orang individu tidak dapat diukur. Nah, di sini salah. Ini gue serius. Di sini salah. Karena di sini kalau misalnya kita berbicara efek kausal, itu kita bahas yang namanya counterfaktual. Counterfaktual itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita ingin melihat efek kausal, berarti kan kita ingin melihat namanya sebab akibat kan. Yang mana sebab akibatnya ini kita harus ataupun kita bisa temui dengan dua kondisi, yang mana treatment dan non treatment gitu. Yang mana misalnya contoh treatment non treatment pada UNBK gitu. Apakah pengaruhnya less signifikan terhadap nilai di UNBK gitu kan di sini kita ingin cari kausalitas kan di situ kan, yang mana berarti untuk penganalisis peristiwa tersebut ada kelompok treatment, ada yang kelompok non treatment. Berarti yang treatment di sini yang dikasih less, di sini yang non less untuk belajar UNBK gitu. Yang mana di sini kita baru bisa ketahui gitu ada yang namanya efek kausal, pun juga kalau misalnya dalam individu gitu. Dalam individu itu sendiri ya kita pun harus punya dua orang, ada yang masuk ke kelompok treatment, ada yang masuk ke kelompok non treatment. Disitulah baru kita bisa melihat dari efek kausal gitu. Jadi si E ini salah. Terus F bilang kalau misalnya maksud dari variabel yang stasioner pada data time series adalah variabel tersebut memiliki unit root. Nah,
Di sini jawabannya gue salah juga. Karena kenapa di sini unit root eksis kalau misalnya data tidak stasioner gitu. Yang mana di soal dibilang kalau misalnya variabel yang stasioner pada data time series adalah variabel yang memiliki unit root gitu. Nah, di sini berarti salah karena ya kebalikannya gitu. Kalau ada unit root maka datanya tidak stasioner, bukan stasioner. Makanya di sini kalau misalnya kita gunain di Kubeflow test, H0-nya itu ada unit root-nya eksis. Berarti di sini dia tidak stasioner. Tapi kalau misalnya HA di sini unit root-nya doesn't exist, berarti di sini dia stasioner. Gitu. Jadi si F ini dia adalah salah. Oke, itu mungkin untuk yang nomor 1. Nah, di sini next soal nomor 2 dependent binary ini nggak masuk. Langsung ke nomor 3. Yang mana nomor 3 ditanya kalau semisalnya jelaskan secara singkat mengapa model regresi bisa jadi kurang tepat gitu. Yang di atas ini yang dikasih tahu. Len QT sama dengan alpha plus beta len PT plus error gitu. Kenapa ini bisa salah? Karena pertama di sini ada bias karena endogeneity. Apa sih endogeneity? Endogeneity itu maksudnya adalah ada faktor-faktor ataupun variabel lainnya yang sebenarnya mempengaruhi error term gitu. Jadi kayak ada variabel-variabel lainnya yang sebenarnya kita nggak masukin, yang mana itu sangat berpengaruh pada error term. Jadi itulah yang disebut endogeneity. Jadi ada unobserved itu, ada yang nggak kita masukin. Nah, di situ ya penjelasannya kenapa, karena di sini ada omitted variable bias yang tadi gue bilang. Jadi ada variabel-variabel lainnya yang sebenarnya dia sangat signifikan mempengaruhi dari adanya si modelnya ini, model regresinya ini, tapi nggak kita masukin. Yang mana itu akan masuk ke si error termnya itu sendiri. Jadi misalnya error termnya dia akan jadi bias gitu, dan prediktornya juga akan jadi bias gitu. Jadi gitu kurang lebih kalau misalnya jelasinnya. Terus yang B ditanya, rekan Anda menyarankan untuk menggunakan tingkat curah hujan di Yogyakarta sebagai variabel instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas. Yang mana tingkat curah hujannya dinotakan sebagai ZT, disuruh tulis persamaannya. Nah, di sini untuk IV ya, instrumental variable, simpelnya lu melakukan regresi 2 kali. Melakukan regresi 2 kali gitu. Yang mana regresi pertama itu dilakukan adalah lu ngeregres variabel independen lu dalam model ini si len PT kepada si variabel instrumennya, which mean di yang nomor B ini ZT gitu. Itu kita regresi pertama, makanya ditulisnya seperti ini gitu. Seperti ini gitu kan. Nah, ketika lu sudah ngeregresi di sini, lu akan ketemu predicted-nya kan. Yang mana predicted dari si ininya dan PT-nya. Nah, yang mana predicted-nya ini lu gunain. Jadi hasil regresi pertama, hasil predicted pertama, lu gunain untuk regresi selanjutnya. Makanya di sini len PT-nya masuk ke variable independen si model utama kita. Nah, yang perlu kita take notes di sini adalah jangan lupa untuk menggunakan cap-nya gitu. Kenapa kita harus gunain cap? Karena balik lagi di sini adalah
yang variabel di sini dia udah predicted gitu, udah hasil dari regresi sebelumnya. Jadi gitu untuk membuat modelnya. Jadi simpelnya kalau misal IV ya lu ngeregresi 2 kali. Yang pertama lu regresiin variabel independen kepada IV-nya, variabel instrumennya. Nanti lu ketemu predictednya, lu masukin untuk lu ngeregresi ke model utamanya gitu. Itu untuk yang B. Untuk yang C sama. Ya, lu lakukan hal yang sama gitu. Tapi kan yang sini yang membedakan adalah dinotasikan sebagai XT gitu. Subsidi beras. Ya udah, pertama lu regresiin si PT-nya ini kepada si subsidi berasnya ini, harganya ke subsidi beras. Nanti lu ketemu predictednya atau hasil regresinya, yang mana hasil regresinya lu masukin ke sini untuk lu regresikan kembali ke model utamanya gitu, model yang emang kita gunakan itu. Dan balik lagi jangan lupa gunain capnya karena ini adalah predicted, hasil dari regresi gitu. Itu untuk yang C. Terus di sini yang D, dia bilang bahwa kalau misalnya agar variabel instrumen valid ada 2 kondisi yang harus dipenuhi gitu. Nah ini sebenarnya sama kayak nomor 1 tadi. 2 kondisi yang perlu dipenuhi yaitu adalah instrumen relevance dan instrumen exogen gitu. Yang mana seperti yang tadi gue jelaskan, kalau misalnya instrumen relevance di sini dia berarti si IV-nya, variabel IV-nya itu harus mempengaruhi variabel independennya, variabel X-nya gitu. Kayak yang di atas. Berhubungan dengan variabel X, variabel independennya itu adalah instrumen relevance gitu. Makanya di sini ditulis kalau misalnya si ZT itu adalah si IV-nya, variabel instrumennya, dan variabel independen yang kita gunain itu si PT, itu dia tidak sama dengan 0, berarti di sini dia ya berhubungan gitu. Sedangkan kalau exogen berarti di sini variabel si IV-nya itu dia tidak boleh berhubungan dengan variabel dependennya gitu. Udah, paling itu aja. Terus untuk yang E, dibilang di sini, berilah argumentasi singkat apakah Anda menggunakan tingkat curah hujan di Jakarta sebagai variabel instrumen dalam kasus ini atau tidak gitu. Nah, balik lagi untuk kita nge-refer di jawaban yang nomor D, pemenuhannya instrumen relevance sama instrumen exogenity, instrumen exogen gitu ya. Exogen. Instrumen relevance balik lagi ketika variabel IV-nya itu berkorelasi dengan X, mempengaruhi X. Kita lihat di sini. Yang mana X-nya tadi dia harga beras Jakarta, Y-nya di sini jumlah berasnya kuantitas, instrumennya adalah curah hujan gitu. Kita lihat instrumen relevansnya, berarti si variabel independen mempengaruhi variabel instrumennya gitu. Mungkin kita di sini secara nalar aja lah ya. Harga beras di sini dengan curah hujan, kalau misal secara nalar jelas lah ya mempengaruhi. Kalau misalnya curah hujannya besar, curah hujan besar, curah hujannya rendah, more likely kekeringan, tentunya kan berasnya jadi agak sedikit diproduksi lah, dan juga harga berasnya akan jadi mahal. Jadi di sini dia mempengaruhi lah, jadi tidak sama dengan 0. Instrumen relevance oke, terpenuhi 1. Terus instrumen exogen, which mean apa di sini?
adalah variabel instrumen variabelnya di sini, variabel IV-nya dia harusnya tidak mempengaruhi dari si variabel dependentnya. Variabel dependent di sini adalah jumlah berasnya. Jumlah berasnya secara kuantitas. Kita lihat secara logika aja. Di sini berarti dengan kasus yang sama, curah hujannya sedikit more likely akan kekeringan, kemarau gitu. Yang mana di sini dia mempengaruhi harga beras tentunya. Harga beras akan jadi lebih mahal. Karena kenapa? Karena jumlah yang barang produksinya akan sedikit gitu. Ya kan? Berarti sebenarnya di sini si Y-nya mempengaruhi juga dong. Berarti di sini tidak sama dengan 0 gitu. Jadi untuk instrumen yang eksogen ini dia tidak terpenuhi gitu. Jadi jawabannya yang E adalah kita tidak menggunakan curah hujan karena instrumen eksogen itu dia tidak terpenuhi. Itu untuk soal nomor 3 terkait IV. Terus untuk soal selanjutnya ini tentang time series. Ini sebenarnya cukup gampang juga sih. Nah, langsung masuk aja. Yang A, dia bilang kalau misalnya sebelum melakukan regresi di sini dia pengen uji Digi Fuller, yang mana bisa dilihat di tabel A dan di tabel B apakah kedua variabel tersebut stasioner pada nilai asli data ataupun level gitu. Jadi kita di sini sebenarnya bisa kita lihat aja sih. Pertama untuk yang konsumsi energi per kapita. Di sini lu bisa ngeliat di tes statistik, terus juga interpolated Digi Fuller di 1%, 5%, dan 10%. Nilainya itu berapa? Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tes statistiknya itu lebih kecil kan daripada si interpolated Digi Fuller ya kan. Yang mana di sini otomatis dia terima H0. Yang mana kalau misalnya terima H0 otomatis di sini datanya tidak stasioner gitu. Unit root-nya itu exist seperti pembahasan kita yang di atas gitu. Unit root-nya exist. Nah, terus di sini selanjutnya yang B untuk pendapatan per kapita level. Kita lihat juga tes statistiknya. Di sini minus 0,430 gitu. Kita bandingin sama interpolated Digi Fuller-nya. Hasilnya sama di sini. Nah, kecil sih tes statistiknya. Otomatis di sini dia terima H0 juga. Yang mana dia tidak stasioner. Jadi si unit root testnya ini exist gitu. Jadi keduanya tidak stasioner. Terus yang B nih, dia bilang kalau misalnya coba bandingin tabel C dan D untuk tingkat Fox difference di Digi Fuller testnya C dan D. Analisisnya di sini tetap sama. Kita ngelihat si tes statistiknya dan juga si interpolated Digi Fuller-nya kita bandingin. Nah, di sini kebandingannya nih. Di sini tes statistik lebih besar. Berarti di sini reject H0. Ya kan? Yang mana reject H0 ini berarti dia stasioner. Berarti unit root-nya itu doesn't exist. Terus ini juga sama. Kita lihat yang D. Ya, di sini tes statistiknya lebih besar kan, minus 5,467. Yang pertama ya udah, berarti di sini otomatis reject H0 sama yang kayak pertama. Berarti sini stasioner. Gitu. Terus lanjut lagi. Berarti yang B itu dua-duanya stasioner. Terus yang C ditanya dari hasil yang AB, menurut Anda sebaiknya mahasiswa menggunakan estimasi empiris dengan nilai data asli atau first difference. Ya udah, di sini kita lihat aja. Yang A dua-duanya tidak stasioner, yang B dua-duanya stasioner. Otomatis kita lebih baik menggunakan first difference kan, karena
baik si energy use-nya sama GDP per kapita itu sama-sama stasioner gitu. Jadi kita gunain yang Fox difference. Terus yang D ditanya, Sora mengatakan bahwa nilai parameter beta untuk dalam persamaan level akan sama dengan nilai parameter beta untuk dalam persamaan Fox difference. Apakah setuju? Di sini nggak setuju. Jawabannya karena kenapa? Di sini ada perbedaan konsep lah. Pertama yang sini yang gue bahas. Kenapa? Karena perbedaan konsep di sini cukup jelas. Karena kalau misalnya pada level kita melihat interpretasi level, berarti di sini dia menunjukkan dampak absolut gitu, dampak level, dampak satuan kalau bisa dibilang ya, variabel independen terhadap variabel dependen gitu. Jadi bisa bilang unit lah, unitnya itu satuan. Secara konsep sih level. Tapi kalau misal Fox difference, di sini dia menunjukkan ya, melihat adanya dampak perubahan gitu. Karena kan di sini kita ngelihat delta lah bisa dibilang. Karena di sini kan kita lihat juga, di sini kita ngelihat perubahan yang mana ini yang dilakukan Fox difference. Ini pun juga tergambarkan dari si penjelasan matematisnya. Semisal di sini kita gunain hal yang sama. Di sini gue awali dengan level, persamaan level, yang mana energi YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDP T ditambah beta 2 tren gitu. Error. Terus di sini gua ubah menggunakan Fox difference, yang mana di sini mengurangi persamaan antara energi dan variabel dependen dan independennya sebesar T-1 gitu. Alhasil gue dapet delta di sini, delta energi dan juga delta GDP, karena di sini gue ngelihat si perubahannya, makanya kan namanya Fox difference gitu kan. Yang mana di sini parameter beta 1 pada Fox difference di sini mewakili hubungan antara perubahan variabel yang sebenarnya tidak terlalu sama dengan hubungan level. Karena kenapa? Karena di sini kenapa tidak terlalu sama? Karena hubungan pada level nilai variabel dan noise-nya itu di sini itu berubah secara dinamis kalau misalnya Fox difference gitu. Tapi kalau misalnya level itu dia tidak ikut berubah secara dinamis gitu. Karena lu balik lagi, karena di sini gua tadi kalau misalnya level tidak mengurangi ke T-1-nya gitu. Jadi kita tidak bisa menangkap perubahan. Next di sini masuk ke soal selanjutnya, yaitu internal validity yang causal inference gue lengkapin. Di sini yang A disuruh interpretasi KL sama si modelnya F-test. Kita bisa lihat aja langsung di sini K sama L sama-sama signifikan, berarti ya udah kita bisa langsung interpretasi. Tapi yang perlu di notes di sini adalah bentuk modelnya yaitu log plus log gitu, log to log. Jadi dalam logaritma. Berarti kalau untuk yang K di sini karena signifikan, berarti jika K1 naik sebesar 1%, maka roots naik sebesar 0,38%. Dan jangan lupa lagi yang perlu kita take notes adalah ceteris paribus, kita harus tetap tulis. Terus yang L signifikan juga nih, berarti ya udah, berarti di sini bentukan log juga sama, masih len. Berarti jika K naik, bukan K, L, ketika L naik sebesar 1%, maka di sini roots akan naik sebesar 0,87%. Ceteris paribus gitu. Signifikan.
Terus untuk f-test, di sini f-test kita ingin ngelihat modelnya itu signifikan menjelaskan variabel dependent atau enggak. Nah, di sini ada HO, ada HA. Berarti kalau misal kita terima HO, berarti modelnya tidak signifikan dalam menjelaskan variabel dependent. Begitupun sebaliknya, kalau HA berarti dia signifikan dalam menjelaskan variabel dependent. Jadi di sini kita bisa lihat si probability F-nya, F-score-nya. Ini juga sama dengan p-value-nya gitu. Di sini kita lihat kan kalau p-value kan itu 0,05 kan. Di sini tesnya dia 0,0000, which mean itu dia lebih kecil daripada 0,05. Otomatis itu dia reject H0. Berarti modelnya ini dia signifikan dalam menjelaskan variabel dependent. Terus yang B, dia bilang, ditanya apa implikasinya misspecification atau OVB dan heteroscedasty terhadap hasil regresi di atas gitu. Sebenarnya kalau misalnya balik lagi, OVB, omitted variable bias, itu dia estimator dari si koefisien. Jadi koefisien sini itu dia bisa underestimate atau overestimate gitu. Karena kenapa? Karena ada variabel-variabel lainnya yang seharusnya mempengaruhi kan. Kalau misalnya kita masukin ke dalam model, tapi karena ini nggak dimasukin, otomatis berpengaruh kepada error term. Yang mana kalau semisal kita balik lagi kita masukin, nah itu efek ke estimatornya dia bisa jadi mengurangi dari si koefisiennya atau meningkatkan si nilai koefisiennya. Jadi kalau misalnya efeknya dari si misspecification omitted variable itu bisa overestimate ataupun underestimate dari si predicted ini ya, B-nya gitu. Terus kalau misalnya heteroscedasty, berarti di sini dia variansinya, kita bicara variasinya. Jadi kalau misalnya let's say heteroscedasty kan kalau misalnya di sini ya intinya kita bicara varians lah. Yang mana varians ini adalah kayak titik persebarannya. Kayak misal kita punya let's say gini lah, dari gini. Kalau misalnya ada heteroscedasty di awal, berarti di sini variansnya otomatis si titik-titiknya ini jadi tidak yang terbaik. Yang mana sini implikasinya kepada si koefisien yang didapatkan. Koefisiennya maksudnya di sini lebih ke signifikansinya ya, gitu. Kalau misalnya heteroscedasty ini mempengaruhi di sana. Karena kita berbicara kalau misalnya heteroscedasty itu kita bicara varians, berarti kayak persebaran lah dalam sederhananya, persebaran dari si unit observasi kita gitu. Terus soal yang di B ya, C bilang kalau misal apa interpretasi dari kedua tes di atas dan berikan saran untuk memperbaikinya. Ya udah di sini kalau misalnya kita Ramsey test di sini for omitted variable, kita lihat aja sini probability F-nya. Probability F-nya di sini lebih kecil dari p-value-nya enggak. Tapi yang di sini kita lihat adalah ada H0 sama HA. Kalau misalnya H0 berarti di sini dia ada tidak ada. Gua kebalik di sini. Nah, udah gua perbaiki. Kalau misalnya H0 itu tidak ada, kalau H itu ada OVB. Ya udah kita lihat aja di sini probability F itu lebih kecil daripada p-value, which means itu 0,05. Otomatis reject H0 kan. Berarti di sini dalam modelnya ada OVB gitu. Apa yang perlu diperbaiki? Saran ya kita banyakin variabel kontrol gitu. Semakin banyak variabel kontrol berarti kan semakin banyak observasi. Ya bisa dibilang observasi. Jadi kayak unit analisis kita jadi
banyak gitu, yang mana bisa jadi mungkin menambah ataupun mengurangi dari nilai si predicted itu, which mean itu bagus, kita nggak kontrol gitu. Terus kalau misalnya di sini apa ya, versus pagan gitu. Di sini dia cara analisisnya sama untuk rejected statistiknya, tapi yang di sini tes untuk heteroscedasitiesnya, kalau H0-nya itu homoscedasitis, berarti kebalikan dari heteroscedasitis. Tapi kalau misalnya HA-nya di sini heteroscedasitis gitu. Nah, di sini balik lagi, sini kan 0 ya, lebih kecil daripada 0,5, berarti sini reject H0. Berarti terdapat heteroscedasitis gitu. Apa yang bisa kita lakukan dari ini? Ya udah, kita gunain robust standard error lah. Gitu. Itu yang C. Sesimpel itu sih. Terus yang D di sini juga sama. Di sini suruh ngejelasin doang sih. Dan perlu di take notes juga, ini modelnya masih sama untuk log learn ya. Learn. Jadi interpretasinya kita menggunakan persentase perubahan gitu. Di sini biar sederhana aja, biar cepat. Kita lihat di sini variabelnya signifikan semua. Oke, berarti di sini kita bisa langsung masuk ke interpretasinya. Jadi kalau misalnya yang K di sini signifikan, berarti jika K1 naik sebesar 1%, maka harusnya naik 0,387%. Terus sama dengan L, jika L naik sebesar 1%, maka harusnya naik 0,7931%, 100 jangan lupa. Terus justru di sini juga ada tambahan M, signifikan juga, berarti jika M naik sebesar 1%, maka harus naik sebesar 0,15%, 100 Terus di sini F, tesnya sama. Berarti kalau sini H0 berarti model tidak signifikan terhadap variable dependent, tapi kalau misalnya HA dia modelnya signifikan, menjelaskan variable dependent. Kita lihat prob F-nya sangat kecil dibandingkan 0,05. Berarti di sini kita reject otomatis. Reject H0. Berarti modelnya signifikan dalam menjelaskan variable dependent. Nah, terus untuk soal terakhir di sini tentang data panel gitu. Data panel tadi gue bilang di sini waktunya banyak, terus observasinya banyak juga. Jadi misalnya dari tahun 2007 ke 2011 dengan observasinya misalnya tingkat fakultas, FEB, psikologi, terus ya fakultas-fakultas lain lah gitu. Terus ya udah di sini yang A ditanya, apakah peran alpha I dalam persamaan di atas memitigasi kemungkinan bias pada beta? Di sini data panel dilihat kalau misalnya alfanya ini adalah fixed effect gitu. Jadi di data panel ini menggunakan fixed effect model. Nah, fungsi si alpha I-nya itu apa di sini? Alfanya ini adalah fixed effect wilayah, yang mana sebenarnya ini bisa mengatasi dayanya time invariant, mengatasi time invariant unobserved gitu. Yang mana pasti kan nanti akan ada perubahan lah di antara waktu ke waktu gitu. Dari tahun misal 2007, 2011 nanti kan ada perubahan di wilayah tersebut. Nah, ini juga nanti akan related ke jawaban yang nomor B gitu. Dengan adanya wilayah itu kita anggap fix, otomatis di sini kita bisa dapat causality-nya gitu. Karena kita anggap konstan di sepanjang waktu gitu. Makanya di sini si alfanya bisa mengatasi time invariant unobserved gitu. Jadi
hal-hal yang nggak berkaitan, yang nggak kita bisa lihat, itu kita anggap konstan. Mungkin contoh lainnya adalah apa ya, return to education, misalnya wage ke education, wage IT. Kalau misal panel pakai IT ya. Nah, di sini kan sebenarnya yang mempengaruhi wage kan tidak hanya education ya. Misalnya di sini ability. Kan yang mana ability nanti di sini akan mempengaruhi wage juga, nanti juga akan mempengaruhi education juga. Nah, dengan adanya fixed effect model ini, sebenarnya kan si ability-nya itu kan sulit kan. Susah untuk diproksi gitu. Lalu menggunakan IQ, tapi kan IQ juga susah juga gitu, patokannya gimana gitu. Yang mana karena adanya kesusahan tersebut, yang bisa kita bilang sebagai time invariant unobserved ini, si ability-nya itu kita anggap konstan gitu, tidak berubah. Sama halnya dengan wilayah pasti dari tahun ke tahun itu berubah, sama kayak ability dari tahun ke tahun berubah. Makanya dengan fixed effect ini kita mengatasi time invariant unobserved tersebut, jadi kita anggap konstan gitu. Itu kira-kira yang jawabannya A. Terus yang nomor B, apa saja yang mungkin terkandung dalam alpha ini. Nah, di sini bisa jadi aksesnya ini kayak aksesibilitas wilayahnya, apakah infrastrukturnya bagus atau enggak gitu. Itu kan berubah ya dari tahun ke tahun. Ada sekitar misalnya infrastrukturnya bagus dibangun gitu, udah jadi tiba-tiba ada bencana, kan berubah kan, naik turun kualitasnya kan akses. Terus perluasan wilayah, ada perluasan wilayah kayak misalnya tahun 2011 misal yang kasus nyata aja. Misal sebelum tahun 2000 kan Banten sama Jawa Barat kan masih nyatu ya kan. Tapi setelah tahun 2000 itu ada otonominya terpisah, Banten sama Jawa Barat. Nah, di situ kan ada perluasan wilayah juga kan. Ada perluasan wilayah, ada penginciran wilayah. Yang mana itu berubah-ubah lah dari seiring waktunya. Ya makanya kayak sebelum tahun 2000 Banten Jabar nyatu, setelah tahun 2000 Banten Jabar misah gitu. Jadi kayak perluasan wilayah. Terus juga budaya terakhir mungkin bisa jadi. Nah, sini kan budaya kan kadang shift ya. Budaya zaman dulu sama zaman sekarang juga beda. Dan budaya ini ya mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kita juga bakalan susah untuk menelitinya atau memproksinya karena dia bersifat unobserved, susah untuk diukur. Makanya alfanya itu bisa kayak gitu. Terus yang C, panel A di sini memuat hasil estimasi persamaan antara pooled least square, sementara panel B memuat hasil estimasi fixed effect. Manakah model yang terbaik menurut Anda? Interpretasikan koefisien regresi dari model yang terbaik menurut Anda gitu. Nah, di sini jawaban gue adalah fixed effect model dibandingkan pooled least square. Kenapa? Karena balik lagi dengan konsep yang nomor A. Ketika kita menggunakan fixed effect model, kita mengisolasi dari adanya time invariant unobserved ini. Yang mana ketika kita mengisolate ataupun mengurung lah dengan menganggap konstan, kita anggap konstan perubahan-perubahan yang emang sulit kita baca, itu akan mempermudah analisis kita dalam menentukan apakah suatu variabel itu memiliki kausalitas. Sedangkan kalau misalnya pooled least square di sini kita tidak menggunakan asumsi fixed effect ini. Jadi mungkin ada variabel-variabel lain kayak misalnya tadi ability itu. Kan ability di sini kita tidak anggap konstan kan. Kalau misalnya kita gunain PLS, pooled least square. Jadi saling mempengaruhi gitu. Yang mana
ya kita sulit untuk menentukan apakah variabel tersebut bersifat kausalitas atau enggak gitu. Makanya di sini fixed effect model itu lebih baik gitu. Itu beside sebenarnya kalau misal di sini dilihat kan di sini kan juga ditanya sekaligus interpretasikan koefisien regresi Anda gitu. Beside walaupun di sini variabel di fixed effect itu dia nggak signifikan semua. Beda kalau misalnya di PLS di sini ada yang signifikan, ada yang nggak signifikan gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya dalam research ya. Lu pun dosen-dosen sekarang pun udah bilang kepada siswanya ya kalau misalnya nggak signifikan ya nggak apa-apa gitu. Jangan berpacu pada signifikan, tapi bagaimana lu menjelaskan model yang baik gimana, model yang tidak bias seperti apa gitu. Dengan salah satu contohnya di fixed effect ini, walaupun di sini variabelnya tidak signifikan dan kita tidak perlu interpretasi, tapi setidaknya di sini kita ngelihat bahwa ya kita bisa mengetahui sekiranya efek kausalitas sebab akibat dari fixed effect model gitu. Karena balik lagi gue mention di awal, kita nge-isolate dari adanya unobserved yang emang kita susah untuk teliti. Kayak misalnya budaya tadi susah, terus ability juga susah gitu. Itu jawaban yang C. Terus jawaban yang nomor D, jelaskan limitasi dari panel data dari fixed effect. Yang pertama itu sangat simplistik, jelas di sini. Walaupun tadi sebenarnya kita anggap konstan, ya sebenarnya kita nggak bisa semudah itulah dianggap konstan lah. Terlalu simpel banget untuk menjelaskan dunia nyata ketika kita menggunakan fixed effect. Karena ya baik lagi sebenarnya kan ability ini berubah-ubah kan. Karena ability ini berubah-ubah kan. Ketika kita menggunakan fixed effect, kita menganggap konstan, yaitu sangat mempermudah lah. Misalnya tidak sesuai real world-nya gitu. Karena real world-nya itu kayak misalnya ability atau budaya kan berubah-ubah gitu. Jadi sangat simplistik. Terus selanjutnya di sini fixed effect itu kita tidak bisa melihat pengaruh variabel yang emang time invariant terhadap variabel dependent. Jadi kita tidak bisa melihat time invariant gitu. Contohnya mungkin sederhananya gini, kita ingin melihat pengaruh gender terhadap dependentnya, terhadap Y gitu. Berarti si gender ini X gitu kan. Nah di sini ketika kita pakai fixed effect model, yang mana kan kalau misalnya dynamic SN kayak sini panel data dari 2007 misal ke 2024, yang mana ya kita kalau misalnya kita gunain fixed effect di sini kita tidak bisa ngeliat si time invariant ya. Karena kalau misal gender kan cuman ya kalau misalnya kita ngeliat statistik ya di BPS kan 1 atau 0 gitu, yang mana misal satu laki-laki 0 itu perempuan. Ya ini berdasarkan statistik gitu, berdasarkan emang ketentuan di BPS gitu. Lagi perempuan ya. Kalau misalnya kita ngeliat 2007 sampai 2024, iya kalau misalnya kita ngeliat di BPS nya ini ya tidak berubah kan. Makanya itu kita tidak bisa ngelihat si time invariant-nya, yang mana nanti di sini dia bakal omitted. Omitted tuh apa? Jadi kayak yang nggak ada variasinya gitu. Soalnya sama semua 10 dari tahun ke tahun gitu. Itu mungkin untuk pembahasan soal kali ini. Sorry kalau misalnya emang gua ngekat ya dari setiap soal. Karena kenapa? Karena emang gua lengkapin gitu.
mau ngapin dari si soal-soalnya. Gue mau ikuti silabus kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau misalnya lebih lengkapnya bisa lihat di bimbel masal. Untuk kalau misalnya les tambahan juga paling gitu aja sih. Thank you guys.